teman-teman, perkenalkan nama aku Naila Zara Hermawanti dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Teman-teman, di sini aku akan menjelaskan satu buah materi yang berjudul Kaidah Kritis Matan, Syad, dan Ilah. Nah, jadi di sini yang pertama aku akan menjelaskan tentang syad. Syad adalah pertentangan dua perawi yang sama-sama lebih kuat. Nah, Imam Syafi'i pernah berkata, ada orang yang salah paham dikiranya hadis syad itu adalah hadis yang direwatkan perawi yang istiqoh, tapi perawi tersebut tidak meriwayatkan itu. Ini bukan hadis yang syad. Sebuah hadis disebut syad apabila direwayatkan oleh perawi yang istiqoh, namun ternyata bertentang nih dengan para perawi yang lain. Inilah yang disebut disebut syad, hadis syad. Nah, di sini kalau misalkan kita mau ngecek bagaimana pengecekan syad itu bisa menjadi lebih jelas, yaitu yang pertama kita bisa melihat atau membandingkan jumlah perawi yang membandingkan lebih kuat, di mana syad itu agar bisa menjadi syad yang lebih kuat. Kenapa kita memilih banyaknya perawi yang lebih kuat? Kita itu bisa membandingkan bagaimana caranya menemukan syad itu bisa terjadi atau misalkan terlihat oleh satu buah syad yang lebih jelas itu. Nah, kriteria utama pengecekan syad itu bandingkan dengan hadis lain. Cari hadis lain yang memiliki topik yang sama. Hadis yang syad biasanya akan bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Lalu, periksa kredibilitas perawi, lakukan penelitian terhadap kredibilitas perawi, hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqoh dan jumlahnya lebih banyak, menjadi patokan untuk membandingkan satu buah hadis syad. Nah, kuatnya hafalan perawi, jika perawi meriwayatkan yang berbeda, maka kita harus cenderung lebih lemah. Misalkan nih, ada perawi yang lebih lemah atau bisa membandingkan dengan perawi yang lain lebih kuat, itu bisa riwayatnya bisa dianggap lebih syad. Nah, lalu hadis syad adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqoh atau diterima yang menyalahi riwayat perawi lain yang lebih utama, lebih thiqoh atau lebih banyak jumlahnya, yang disebut hadis mahfaz. Nah, selanjutnya itu ada pengertian ilat. Ilat adalah dalam hadis untuk merujuk pada cacat tersebut yang membuat hadis yang tampak sahih menjadi tidak sahih atau rusak. Nah, biasanya hadis untuk sahih tapi ketika dikaji mendalam adalah hadis pada sanad atau matannya yaitu cacat. Ini halus, jadi bukan seperti salah jenis, bukan bertentangan secara terang-terangan. Makanya ulama pernah bilang, mengetahui ilat itu seperti menyelam jauh, tidak cukup hanya untuk melihat permukaannya saja. Nah, selanjutnya itu tanda penjelasan ilat dan cara mengetahuinya. Yang pertama itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lebih jelas. Yang kedua, karena sunnah tidak mungkin berlawanan dengan wahyu. Yang ketiga, itu mengandung makna yang tidak sesuai dengan sehat yang lurus. Nih, jadi apa sih yang dimaksud syad dan ilat itu? Nah, syad itu adalah jelas atau misalkan pasti, sedangkan ilat itu cacat tapi tidak salah gitu kan. Jadi kalau misalkan di dalam kehidupan masing-masing, contohnya itu ada motor yang aneh dan motor yang rusak.
Jadi kalau dalam materinya ini, misalkan motor aneh ini tidak rusak, tapi yang rusak ini motornya itu cacat. Jadi kalau misalkan di dalam ilat itu, cacat itu adalah ilat yang motor rusak itu, sedangkan yang aneh itu adalah syad karena dia tidak cacat. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan motor yang rusak itu yaitu ilat atau cacat. Sedangkan motor yang aneh itu syad. Dia aneh tapi tidak cacat. Nah, adapun konsep lain dari sebuah hadis syad. Nah, konsep hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi yang terpercaya thiqah, tetapi menyelisih nih dari riwayat perawi yang lain yang jumlahnya lebih banyak dan juga thiqah. Nih, analoginya dalam kehidupan sehari-hari itu, misalkan bayangkan ada seorang guru yang memberikan informasi penting seperti hari dia ada ujian atau misalkan besok ada ujian apa kepada seluruh siswa yang terpercaya. Sedangkan ada siswa yang berbeda nih pengetahuan informasinya atau pendapatnya. Tetapi siswa itu siswa terpercaya juga. Nah, jika informasi yang disampaikan satu siswa itu bertentangan dengan informasi ke-9 siswa yang lainnya, maka informasi satu siswa itu dinilai lemah dan syad atau aneh, meskipun si satu siswa ini adalah siswa terpercaya. Jadi kayak misalkan semua orang yang dipercaya oleh guru itu diberikan informasi yang misalkan informasi yang lebih tepat pada misalkan hari itu bahwa akan diadakan ujian, tetapi satu siswa itu memiliki informasi yang berbeda, tetapi dia juga adalah orang kepercayaan yang diberikan oleh gurunya. Jadi sedikit aneh atau misalkan sedikit aneh dan lemah. Nah, itu disebut syad. Jadi misalkan murid itu memang tidak salah, tapi dia itu aneh. Kenapa? Dia itu mendapatkan informasi yang berbeda, sedangkan dia juga adalah orang kepercayaan gurunya, yang dimana harusnya dia juga memiliki pendapat yang sama dengan teman-teman yang lain. Nah, lalu juga ada konsep lain dari konsep hadis ilat. Nah, konsep ilat sebuah cacat atau kelemahan tersembunyi dalam hadis yang merusak keabsahannya, meskipun sanad dan matanya tampak baik di permukaannya. Contohnya dalam kehidupan sehari itu, ada berita hoaks yang diselipkan fakta-fakta kecil yang benar agar terlihat meyakinkan padahal intinya ceritanya salah. Nah, sebuah informasi itu mungkin terlihat lebih benar atau terlihat benar dan terlihat jelas kayak terpercaya gitu. Tetapi setelah diteliti lebih dalam ternyata itu ada cacatnya tersembunyi yang membuat tidak bisa dipercaya. Seperti adanya kebohongan atau kepalsuan yang ada di dalam informasi tersebut. Nah, informasi tersebut itu bisa dinamakan sebagai ilat dalam hadis. Mirip-mirip dengan ilat dalam hadis. Jadi, misalkan ada hoax di berita atau beredaran di sebuah kalangan masyarakat, tetapi orang-orang tersebut tuh percaya aja tanpa melihat atau misalkan meneliti lebih dalam bagaimana informasi tersebut benar atau tidaknya. Nah, itu bisa disebut menjadi ilat karena ternyata setelah diteliti itu informasi tersebut itu ada yang tidak benarnya. Kenapa? Makanya itu bisa dijadikan namanya ilat karena dia tuh cacat karena tidak adanya kejujuran atau kebenaran dalam informasi tersebut. Nah, bagaimana sih caranya kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu, jangan mudah percaya informasi. Nah, prinsip ilmu hadis yang mengajarkan kita untuk berhati-hati, sama seperti kita tidak boleh langsung percaya pada berita yang hoax, yang menyesatkan. Kita juga harus berhati-hati dengan hadis yang keasliannya atau diragukannya.
Nah, jadi kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari itu, kita itu tidak boleh langsung percaya dengan hoax atau misalkan berita-berita yang beredar dengan adanya simpang siur yang berbeda pendapat. Tetapi kita harus bisa mencari tahu dulu nih, di mana kebenarannya, keasliannya, apakah informasi itu benar atau tidaknya. Nah, lalu yaitu ada bandingkan dengan sumber lain. Gunanya hadis ini membandingkan dengan sumber-sumber lain terpercaya itu antara lainnya sebagai referensi, seperti membandingkan antara hadis yang diriwayatkan oleh para ulama terkemuka. Misalkan ada beberapa hadis yang bertentangan nih dengan hadis sebelum-sebelumnya. Tetapi kita bisa mencari informasi yang lebih kuat atau bisa membandingkan atau mereferensikan di mana hadis-hadis yang lebih kuat dan lebih terpercaya agar kita tidak terbawa atau misalkan terlibatkan dalam hadis yang tidak benar atau misalkan tidak sesuai dengan syekh tersebut. Nah, mengamalkan hadisnya itu yang sudah teruji, hanya amalkan hadis yang keaslian sudah teruji dan tidak memiliki cacat tersembunyi atau disebut ilat atau tidak menyimpang dari riwayat yang lebih kuat yaitu syadz.